Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prayoga. Saya dari kelompok 3. Saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agung Dwi Prayoga. Yang kedua, Anggraini Kusumaniko. Yang ketiga, Cinta Putri Ayu. Yang keempat, Septiana Leren Putri. Yang kelima, Zainab Umi Kultub. Bab 5, keterbacaan. Pengertian keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Konflik kean pada bentuk keterbacaan mengandung arti hal yang berkenan dengan apa yang disebut dalam bentuk dasarnya. Menurut Haryasuyana 1996, keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari tingkat kesukaran atau kemudahan teksnya. Jika mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat dikatakan keterbacaan sesungguhnya melihat kecocokan antara bahan bacaan dengan pembaca teks itu sendiri. Kecocokan tersebut dapat dilihat dari teks tersebut apakah teks tersebut terlalu sulit untuk kelas pembaca tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Clara tahun 1963 menjelaskan bahwa Lord G 1959 pernah bercerita tentang upaya Talmudis pada tahun 900 berkenan tentang keterbacaan wacana. Dia menentukan tingkat kesulitan wacana berdasarkan kriteria kekerapan kata-kata yang digunakan. Meskipun kajian tentang keterbacaan itu sudah berlangsung secara berabad-abad, namun kemajuannya baru tampak setelah statistik mulai ramai digunakan. Teknik statistik itu memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor keterbacaan yang penting-penting untuk menyusun formula yang dapat dipergunakan guna memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Menurut Clare 1963, kajian-kajian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan dengan keterbacaan. 20 faktor diantaranya dinyatakan signifikan. Formula keterbacaan. Formula-formula keterbacaan yang terdahulu memang bersifat kompleks dan menuntut pemakaiannya untuk memiliki kecermatan menghitung sebagai variabel. Formula-formula keterbacaan yang dewasa ini sering digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana. Tampaknya berkecenderungan kepada dua tolak ukur tadi. Formula-formula keterbacaan yang mengacu pada kedua patokan tersebut. Misalnya, formula keterbacaan dibuat Space pada tahun 1933. Del Enchal diperkenalkan pada tahun 1947. Grafik Frey dan grafik Rigor. Grafik Frey diciptakan Edward Frey. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Frey merupakan formula yang relatif baru dan dimulai diperkenalkan tahun 1977. Grafik Frey sebenarnya dibuat pada tahun 1968. Grafik Frey digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Grafik ini mendasarkan pengukurannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping merupakan contoh penggunaan grafik Frey. Pada bagian bawah grafik yang membentuk garis horizontal terdapat deretan angka 108, 112, 116, 120, dan seterusnya. Angka-angka tersebut menunjukkan data rata-rata jumlah suku kata per 100. Pada bagian samping kiri yang membentuk garis vertikal terdapat deretan angka 25,0, 20, 17,7 dan seterusnya. Angka-angka tersebut menunjukkan data rata-rata jumlah kalimat per 100 per kata. Langkah-langkah penggunaan grafik Frey. Yang pertama, pilihlah penggalan wacana yang
representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat atau dibulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Frey. Pertemuan antara baris vertikal atau jumlah suku kata dan baris horizontal atau jumlah kalimat menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Grafik Raigor. Grafik Raigor diciptakan oleh Alton Ranger. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik Frey. Grafik Frey sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang berbahasa Inggris. Untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok yaitu grafik Raigor. Prinsip menggunakan grafik Raigor dan grafik Frey hampir sama. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping merupakan contoh penggunaan grafik Raigor. Pada bagian bawah grafik terdapat garis horizontal yang terdapat deret angka 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Angka-angka tersebut menunjukkan jumlah rata-rata 6 atau lebih karakter per 100 kata. Pada bagian samping kiri yang membentuk garis vertikal terdapat angka 23,0, 19, 16, 13,5, dan seterusnya. Angka-angka tersebut menunjukkan rata-rata kalimat per 100 kata. Langkah-langkah penggunaan grafik Raigor. Yang pertama, menghitung 100 buah perkata dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya, itu sebagai sampel. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada per 10 terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Frey dalam menghitung rata-rata jumlah kalimat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Kata-kata yang tergolong ke dalam kategori sulit ialah kata-kata yang terdiri atas 6 atau lebih huruf. Kata-kata yang jumlah hurufnya kurang dari 6 tidak digolongkan ke dalam kategori sulit. 4. Hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan ke dalam grafik Raigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Keterbatasan formula keterbacaan. Keterbatasan lain dari formula-formula keterbacaan adalah pada penggunaan slang, santin, makna ganda, atau minat pembaca. Formula keterbacaan yang tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra, khususnya pada karya sastra puisi. Kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. Salah satu penggunaan rumus keterbacaan dapat dilihat pada upaya guru dalam memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Perkiraan-perkiraan tentang tingkat kemampuan pembaca berguna, terutama bagi guru yang memiliki perhatian terhadap metode pemberian tugas membaca atau bagi pemilihan buku-buku teks atau bahan bacaan lainnya. Bab 6. Teknik uji rumpang. Pengertian teknik uji rumpang. Dari literatur yang sempat penulis pelajari, diketahui bahwa tes rumpang ini mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada tahun 1953. Beliau menamainya dengan sebutan close procedure, yang oleh para pecinta bahasa Indonesia diindonesiakan menjadi prosedur close atau tes close. Dalam tulisan ini, penulis mengganti istilah tes close dengan tes rumpang demi menghemat ruang.
Istilah tes rumpang ini dalam sajian selanjutnya disingkat menjadi TER. Beberapa pakar dan pemerhati di bidang membaca membuat definisi yang beragam mengenai TER ini. Keanekaragaman ini kelihatannya didasari oleh keberagaman sudut pandang mereka masing-masing. Robert mengangkat definisi yang dibuat langsung oleh Taylor selaku pencipta teknik ini. Fungsi teknik unik uji rumpang. Pertama, teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa tertentu setelah melalui dengan prosedur ini. Kedua, prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca. Manfaat teknik isian rumpang. 1. Teknik isian rumpang bermanfaat untuk menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. 2. Mengklarifikasikan tingkat bacaan siswa atau pembaca, yakni tingkat independen, instruksional atau frustasi. Dan 3. Mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Kedua, melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajarkan membaca, terutama dalam hal A. Penggunaan isyarat sintaksis, B. Penggunaan isyarat semantik, C. Penggunaan isyarat skematik, D. Meningkatkan kosakata, dan E. Peningkatan daya nalar dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. Kriteria pembantu wacana rumpang. Menurut Wilson Taylor, sebagai pengembang teknik ini mengusulkan sebuah prosedur yang baku untuk sebuah konstruksi wacananya rumpang. Usulan itu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Memilih suatu wacana yang relatif sempurna. 2. Melakukan penghilangan atau pelepasan setiap kata ke N tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan atau dilepaskan tersebut. 3. Mengganti bagian-bagian yang dihilangkan tersebut dengan tanda-tanda tersebut, misalnya dengan tanda garis mendatar yang sama panjangnya. 4. Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa atau peserta tes. 5. Mengingatkan siswa untuk berusaha mengisi semua lesapan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap wacana. 6. Menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Keunggulan tes rumpang. 1. Harsa Sujana, yang kemudian juga disitir oleh Salem, mengatakan bahwa tes rumpang diakui sebagai tes keterbacaan yang valid untuk pembaca yang berbahasa ibu. Hal ini menurut beliau sesuai dengan pembaca bahasa Indonesia yang umumnya mempunyai bahasa ibu, bahasa daerah atau bahasa Indonesia. 2. Jaya Sudarma dan Nadik mengatakan bahwa dalam pengukuran keterbacaan wacana, tes rumpang dipandang sebagai teknik yang relatif lebih objektif dibandingkan dengan hasil-hasil yang didapat dengan mempergunakan formula lain. Lebih jauh, beliau pun mengatakan bahwa sesungguhnya tes rumpang dapat mengukur keefektifan suatu wacana langsung kepada pembacanya, sedangkan formula lain mengukur keterbacaan hanya dari wacananya. 3. Hillman dan Damayanti mengungkapkan pula bahwa tes rumpang berfungsi sebagai sumber informasi mengenai kemampuan pemahaman bacaan seseorang. Bab 7, kecepatan efektif membaca atau KEM. Definisi KEM atau kecepatan efektif membaca
Definisi KEM, Ahmad Slamet menyebutkan KEM sebagai kecepatan efektif membaca, sedangkan Tampu Bolon menyebutnya sebagai kemampuan efektif membaca. Walaupun keduanya mendefinisikan KEM dengan istilah yang berbeda-beda, tetapi maksud yang disampaikan memiliki kesamaan. Kecepatan efektif membaca atau KEM menurut Ahmad Slamet Harjasudjana adalah kecepatan yang dicapai oleh pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata bagi panjangnya waktu yang diperlukan, diperbanyak dengan presentasi skor yang diperoleh. Tampu Bolon menyebutkan bahwa kemampuan efektif membaca atau KEM adalah kecepatan membaca dan pemahaman isi. Dengan demikian, KEM adalah kecepatan yang harus dimiliki pembaca tanpa mengabaikan pemahaman terhadap isi secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi KEM. Harjasudjana tahun 1922 mengidentifikasi 5 faktor sebagai pemengaruh kemampuan membaca, yakni A. Latar belakang pengalaman. Yang B. Kemampuan berbahasa. C. Kemampuan berpikir. D. Tujuan membaca. E. Berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Kelima faktor itu pun tampaknya masih berkaitan dengan faktor pembacanya. Faktor pembaca ini pun menjadi pusat perhatian ahli lain. Hellman, Blair, dan Ruppey pada tahun 1981 berpendapat bahwa terdapat 4 hal yang dianggap berperanan penting di dalam proses pemahaman bacaan, antara lain. Yang pertama, latar belakang pengalaman. Yang kedua, tujuan dan sikap pembaca. 3. Pengetahuan tentang berbagai tipe pengorganisasian tulisan. Dan yang keempat, berbagai strategi identifikasi tulisan. Rumus menghitung kecepatan membaca. Istilah KPM per KM, kata per menit, kecepatan membaca. Atau formula rumus, KPM sama dengan jumlah kata per waktu dengan hitungan menit. 60 KPM sama dengan jumlah kata per waktu dalam hitungan detik. Contoh, jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, jadi 2.500 dibagi 5 sama dengan 500. Artinya, kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut ada 500 kpm. Standarisasi kecepatan membaca SD atau SMP, yaitu 200 kpm. Untuk SMA, 250 kpm. Mahasiswa, 325 kpm. Mahasiswa pasca sarjana, 400 kpm. Orang dewasa yang tidak sekolah, 200 kpm. Kesimpulan, keterbacaan adalah hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan wacananya. Untuk memperkirakan tingkat keterbacaan, bahan bacaan banyak dipergunakan orang berbagai formula keterbacaan. Teknik uji rumpang adalah sebuah teknik untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan cara menyajikan bacaan yang tidak utuh atau dirumpangkan dan pembaca bertugas untuk mengisinya sehingga menjadi bacaan seperti semula. Kecepatan efektif membaca (KEM) adalah perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dengan membaca. Menurut Harjasudjana dan Mulyati tahun 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah-salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.